Bethlehem. Berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama, di mana selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan sejumlah renungan firman Tuhan. Midras kali ini berjudul Menerima yang Baik dan Menerima yang Buruk. Bacaan terambil dari kitab Ayub, pasal yang pertama sampai dengan yang kedua. Kita akan belajar kali ini dari tokoh Ayub, sekalipun mungkin bagi sejumlah orang Kristen, kisah tentang Ayub ini bukan menjadi kisah yang populer untuk dikhotbahkan atau dibaca atau didengar. Tetapi dari kisah Ayub ini kita akan belajar banyak hal. Mungkin secara sepintas ketika kita membaca kisah Ayub, mendengar kisah Ayub, berbicara tentang kisah kemuraman, kisah kemurungan, kisah sakit penyakit, kisah kelemahan. Tapi saya lebih melihat kisah Ayub adalah berbicara tentang kisah kekuatan, kisah keberanian, kisah kemampuan mengatasi persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan. Siapakah tokoh Ayub di dalam kitab Ayub? Kita diberikan informasi menurut kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang pertama, bahwa Ayub adalah seorang yang hidup di tanah Uz. Dia memiliki 10 anak yang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan kekayaannya dikatakan luar biasa. Ternak berupa kambing sebanyak 7.000 ekor dan unta 3.000 ekor. Sementara lembu memiliki 500 pasang, 500 keledai betina dalam jumlah yang besar. Ayub bukan hanya seorang yang kaya raya, namun dia adalah seorang yang saleh dan takut akan Yahweh. Bukti kesalehan Ayub dibuktikan dari 3 hal, yaitu bahwa ia senantiasa menguduskan anak-anaknya dan mendoakan mereka setiap hari agar terhindar dari perbuatan berdosa. Ayub 1 ayat yang kelima. Dan yang kedua, Yahweh pun menegaskan kualitas kesalehan Ayub. Ketika Satan memohon izin Yahweh agar mengirimkan penyakit, Tuhan mengatakan bahwa ini adalah hambaku, ya, ini adalah orang yang benar. Yang ketiga, bahkan Satan pun di dalam Ayub 1 ayat 10 mengakui kesalehan Ayub ketika ia memohon izin kepada Tuhan untuk mengujinya. Namun suatu hari Ayub harus menerima sebuah bencana dahsyat dalam hidupnya. Inilah situasi krisis yang luar biasa yang bertubi-tubi menimpa Ayub. Dikatakan di sini Satan mengirimkan bencana demi bencana. Yang pertama berupa kematian anak-anak Ayub dan seluruh ternaknya. Kita bisa membayangkan jika kita dalam posisi seperti Ayub, memiliki kekayaan berupa ternak, tiba-tiba mengalami penyakit yang menghabiskan seluruh hewan-hewan yang kita miliki, yang kita pelihara, kita rawat, tentu akan menimbulkan kepanikan dan situasi yang mengguncang perasaan kita. Dan Satan mengirimkan bencana tahap kedua berupa barah busuk di sekitar badan Ayub. Ayub 2 ayat 7. Jika yang pertama terjadi pada anak-anak Ayub, hewan-hewan ternak Ayub, properti Ayub, maka yang kedua ini terjadi pada diri Ayub. Bagaimana sikap Ayub menghadapi semua persoalan berat dan menekan hidupnya tersebut? Ayub adalah manusia biasa seperti kita. Dia memiliki perasaan-perasaan alamiah yang memiliki batas-batas tertentu. Ayub, kalau kita membaca dalam pasal berikutnya, yaitu pasal yang ketiga, juga mulai goyah dan mengutuki dirinya sendiri. Bahkan pada Ayub pasal yang ke-16, ia juga sempat menyalahkan Tuhan. Namun sikap awalnya yang kelak akan membuat dia kembali
ke jalan yang benar. Dan sikap awal Ayub adalah kualitas kerohanian Ayub. Apa yang dimaksud dengan sikap awal Ayub tersebut? Yaitu sikap mau menerima apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dengan bahasa sederhananya bisa kita katakan sebagai sebuah sikap keikhlasan, kerelaan. Kita bisa melihat dalam 2 ayat tentang sikap kerelaan, keikhlasan, kesediaan menerima yang baik dan yang buruk dari Ayub. Yaitu dikatakan dalam Ayub 1 ayat 21. Arom yat satim beten imi wa arom asyuf sama. Yahweh Natan, Yahweh Lakah, Yehisem, Yahweh Mevorah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Dan yang kedua, dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan, Gam et hatof nekabel me et ha Elohim wa et hara lo nekabel. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kerelaan menerima yang baik dan yang buruk membuat Ayub dapat menerima segala kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Kerelaan atau keikhlasan yang membuat Ayub akhirnya menarik perkataan yang sempat menyalahkan Tuhan. Kerelaan dan keikhlasan Ayub yang akhirnya menuntun dia pada sebuah pencerahan spiritual, seperti dikatakan dalam Ayub pasal 42:5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Penderitaan bagi sebagian orang bisa menimbulkan luka hati, menjauh dari Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Tetapi bagi orang beriman mendatangkan pencerahan, perubahan sikap, perilaku, perubahan orientasi terhadap hidup, termasuk yang terjadi pada diri Ayub. Dan bonus daripada kerelaan atau keikhlasan dari Ayub adalah hidup yang dipulihkan. Pada pasal 42 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Yahweh memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, belajar dari kehidupan Ayub, penderitaan Ayub, keberanian Ayub untuk menghadapi hal-hal yang menyakitkan dirinya, kerelaan untuk menerima yang baik dan yang buruk, keikhlasan membuat Ayub mengalami kedewasaan kerohanian dan pemulihan. Apabila kita mengalami situasi krisis dalam hidup, ingatlah apa yang dialami Ayub. Kita tidak sendirian. Kisah Ayub bukan berbicara tentang kisah kelemahan, kisah keburukan, tetapi kisah keberanian, kisah kemenangan, kisah kemampuan untuk mengatasi krisis, melampaui hal-hal yang menyakitkan. Kiranya setiap kita mendapatkan pencerahan dari sabda Tuhan kali ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, melakukan sabda Tuhan. Shabbat Shalom. Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi, memberkati dalam Yesus Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung yang ilahi. Haleluya.